dari background story-nya Jun ini dia suka musik metal. Oh alah. Nah itu kayaknya emang kita dilahirkan untuk industri. Betul, untuk entertainment. Waduh. Untuk money. Yuk. Serius. Yes, halo teman-teman semua, balik lagi di Breakdown Bros Podcast episode 58, It's Nothing But Movies. So, kali ini gue kedatangan dua aktor muda ternama, dan ini projectnya udah ada di bajunya, langsung aja kita sambut Ray Bong dan juga Clay Gribble. Halo. Ini keren banget nih bajunya, keren ya, Jin dan Jun. Waduh, ini kayaknya kalian semua lahir di generasi Gen Z, tapi memainkan project terbaru yang mana pada zaman tahun 2000-an legenda banget, Jin dan Jun. Ini gimana nih Ray, perasaannya pertama kali memainkan Jun nih? Excited sih. Excited ya? Gue excited banget karena ini kita menyajikan sesuatu yang penonton-penonton Jin dan Jun yang dulu buat nostalgia, tapi dengan cara yang baru, dengan situasi yang lebih relate di zaman sekarang, dengan aktor-aktor muda hebat seperti Clay, Waduh. Ali Ferrichelino. Clay jadi siapa sih Clay di film ini, Clay? Gue menjadi Fahri. Oh, lo jadi Fahri. Karakternya seperti apa? Karakternya pertama ya mungkin ketahuan banget lah ya, culun lah ya. Culun, terus gua anaknya pendiam, anak SMA pada zamannya yang sekarang ya, anak SMA. Sekarang terus anaknya tuh nggak yang terlalu gimana-gimana, tapi kalau emang teman-teman yang ngomong ya gua merunding aja tiba-tiba. Kayak sokap tuh, gua tuh orangnya sokap. Oke. Banyak tantangannya juga sih jadi Fahri. Oh iya? Yes. Ini berarti kalian film keberapa sih kalau dalam perjalanan karir kalian di industri entertain? Kalau gue nih ke Wah, saking banyak ya tuh. Bang, banyak banget bang tuh bang. enggak. Ini film ke 8 atau 9 gitu kalau gue. 8 atau 9? Gue 3 atau 4. Film ketiga? Iya. Dan sekarang berarti genre yang baru juga buat Yang kalian baru nih? buat gue dan tantangan baru juga buat Komedi gua. kan, ada komedi Komedi juga. Komedi fantasy. fantasy. Kita semua. Ini Mas Anggi lebih ke Maruk sih kayaknya. Oh aduh. Gimana ya? Iya. Gitu semua. Kita komedi fantasy, Nah. horor, drama keluarga, terus sama romance juga. Syutingnya di mana sih Kental tuh? banget. Syutingnya Jabodetabek ya. Oh, di Jabodetabek aja. Jabodetabek. Tapi dari gue liat trailernya kan ini agak ada unsur gotiknya juga ya, dandanannya si Dwi Sasono kan. Betul. Nah, pas gue nonton yang jadulnya, yang pada zaman itu Sahrul Gunawan yang jadi Jun, itu kan ada unsur Timur Tengah tuh, Iya. Om Jinnya. Nah, sekarang diperanin sama Dwi Sasono yang mana dia jadi kayak vokalis atau personilnya Kiss lah, gue bisa bilang. Iya. Itu kalian sadar nggak perbedaan itu yang signifikan? Sadar banget karena kenapa jadi seperti yang udah dilihat sama penonton sekarang. Karena alasan pertamanya sih kita ngasih sesuatu yang fresh. Oke. Dan kalau dari background story-nya Jun ini dia suka musik metal. Oh alah, awal mulanya dari situ. Iya, karena Junnya si suka Jun musik nih metal. pertama kali ketemu di rumah angker itu dia takut banget. Ya. Terus dia kabur, terus diikutin sampai rumah, tiba-tiba dia muncul di kamar lo. Si Om Jinnya cari akal karena di kamarnya Jun banyak poster-poster band metal gitu. Iya. Akhirnya dia berubah jadi apa yang Jun suka. Tapi yang tahun 2000-an itu kalian baru nonton sinetron ya nggak? Udah gue Kita sempat research sih. Nge-research ya? Iya. Berarti sempat nonton berapa episode ya? Yang zaman itu ya? Atau full sampai habis? Enggak full. Nggak full ya? Cuma ngeliat aja Ngeliat aja sebentar ya? ya. Kalau gue penasaran episode pertamanya sih. Proses Jun sama Jinnya itu ketemu Ada gimana. itu di YouTube? Itu yang gue tonton. makanya Oh, itu yang nonton Iya, pertama? itu yang gue tonton. Iya, Karena- berarti ketemu Sahrul Gunawan nggak sekarang? Enggak, sayangnya tidak. Karena jadwalnya belum Ketemu Belum aja. dapet ya. ketemu aja. Oke. Gimana caranya lu ngebonding Ray sama Dwi Sasono sebagai satu, ibaratnya satu kesatuan lah, kan harus bareng-bareng tuh kan mereka kan, bondingnya, chemistry-nya, itu gimana cara membangunnya lu di project ini Ray? Gue sama Om Dwi tuh kayak punya metode, udah kayak aktor bener Gak banget. apa-apa, gak apa-apa. Iya, aktor ya. Emangnya begitu. Aktor Bapak Ray ini. Metode kita tuh waktu persiapan kita malah nggak ngabisin waktu berdua gitu buat ngapain gitu ya, buat buang chemistry enggak. Kita ketemu pas di reading aja, kita ketemu buat bahas apa yang mau kita bikin di scene itu. Setelah itu kita fokus sama diri masing-masing. Om Dwi dia fokus karena Om Dwi tuh harus dalamin karakternya sebagai Jin. Lo bayangin aja gimana researchnya kan. Iya. PR juga buat gue gimana caranya gue dalamin karakter gue
buat bersahabat sama jin gitu. Nggak mungkin gue ketemu jin kan gitu, nggak mungkin. Jangan Iya kan, nggak bisa juga kayaknya gitu. Terus pas udah mulai syuting, akhirnya kita keluarin apa yang udah kita kumpulin dan kita dalamin karakternya masing-masing. Terus jadi spontan aja. Ada satu momen, ini kocak banget. Satu momen bener-bener Om Dwi ini dia nggak ngomong apa-apa, dia mau bikin apa di sini tuh. Dia terus improv. Gue kaget dong. Anjir, ini Om Dwi nggak ada nih, dia nggak ngomong apa-apa tadi. Terus dia tiba-tiba melakukan gestur tubuh yang improv, terus dialognya juga. Respon lu gimana respon gue kaget. Awalnya gue keteteran, sampai akhirnya berjalan syuting. Akhirnya gue udah tahu, oh gini nih cara mainnya Om Dwi. Oh, jadi lu pelajari sendiri cara mainnya dia ya. Iya. Terus akhirnya kalau misalnya dia keluarin apa yang tiba-tiba, akhirnya juga melakukan yang tiba-tiba. Oke, jadi tapi lu akhirnya bisa dong, lancar-lancar aja. Akhirnya kan? bisa. Pas akhirnya tahu Mas Dwi mainnya kayak gitu. Kalau Iya. Clay, gimana Clay? Di project ini lu kesulitan nggak sih, Clay? Kalau dibilang kesulitan sih enggak ya. Enggak Karena ya? kan orang-orang ini tuh fun banget. Jadi gue ngikut juga loh gitu kayak Rebong gue udah kenal lama. Oke. Terus Om Dwi mungkin baru kenal tapi langsung diajak ngobrol gitu loh, kayak ajak ngobrol terus kayak nanti kita bakalan diskusi sebelum tag ini nih. Oke. Ada scene ini, nanti kita bahas dulu, kita janjian segala macam, langsung gitu loh. Terus sebelum workshop juga pun gitu, kayak pas reading pun ya dia gabung terus ngerangkul anak-anaknya juga di situ. Tapi awalnya kalian berdua kenal di mana? Kita dari Kita tuh apa ya? gua sama Clay tuh awalnya Suatu roda. sinetron. 2000 berapa ya Clay? 2014. 14-an lah, 2014-an. Umur 11 atau 11 10 ya? tahun lah. 11 sampai 10 tahun, wah gokil. Nah, pertama kali dapet sinetron, terus karir kalian mulai merambah lagi ke dunia film. Betul. Itu perasaannya gimana sih? Maksudnya apakah kalian merasakan perbedaan yang signifikan gitu dari project sinetron terus ke film? Atau kalian ngerasa project film tuh jauh lebih serius atau Betul, gimana? setuju sih Iya. gue kalau itu. Lebih serius banget sih kalau sinetron kan mungkin berjalannya dengan ratusan episode ya. Iya, Itu iya, kayak agak lebih nyantai atau kayak agak yaudah lu mau improve bebas segala macam. Nah, tapi kalau film yang gue lihat itu dialog seperti ini, ya lu harus kayak gini nih, harus lu maksimalin dulu, terus improve jangan terlalu banyak gitu. Takutnya nanti durasinya kepanjangan, terus ininya segala macam. Kalau sinetron kan cuek. Tapi gue setuju sama Iya, pendapat Clay. Gue Iya, setuju iya. banget kok. Bener, Maksudnya bener. selama gue nonton perbedaannya series sama sinetron ya emang bener gitu. Emang rada lebih serius karena kan emang dia kan workshopnya juga lama kan, Betul, development workshop scriptnya lama. juga lama. Yes. Jadi memang lebih Bentuk serius. karakter. Masih ingat nggak sih pertama kalian masuk ke industri entertain tuh hal apa yang menjadi kesulitan kalian, entah bonding sama aktor lain ketika kalian ngeliat aktor senior atau kalian punya up and downs gitu di dunia ini? Kalau gue tuh ya, kesulitan gue dulu pertama kali masuk industri ini tuh karena masuknya kategori aktor cilik gitu ya, Iya, artis iya. cilik gitu. Gue tuh pertama kali syuting 2013, umur 9 atau 8 tahun gitu. Iya, masih kecil banget sih. Kecil itu. banget. Yes. Dan menurut gue di industri ini tuh buat aktor-aktor cilik yang susahnya tuh yang udah pasti porsinya sedikit. Nggak tahu ya, mungkin sekarang udah sedikit membaik, tapi kalau dulu tuh based on my past experience, Yes. gue tuh dulu ngerasa kayak Struggling. struggling terus tidak banyak porsinya, tidak begitu dilihat, yang menurut gue padahal kayak ya aktor-aktor cilik ini sebenarnya walaupun porsinya sedikit harus dilihat gitu loh. Harus ada highlight ya? Harus ada highlightnya gitu. Tanpa ada aktor cilik kayaknya ya Semua terlihat semuanya instan. terlihat instan, dan industri itu muter terus ya. Ya, ya, Maksudnya ya, ya, berkembang dan bergantian terus kan. Berkembangnya Nggak ada regenerasi Itu lagi. aja. regenerasi Iya gitu. kan, menurut gue. maksudnya Jadi, kan kita ngeliat aktornya dewasa terus iya, ya, bosan juga nggak sih? Iya, itu dia. Pas gue sekarang udah meranjak dewasa juga, gue selalu berusaha, gue selalu respect sama senior gue, siapapun gue respect, dan gue juga concern juga sama aktor-aktor cilik sekarang sih. Iya, iya, iya. Apalagi pilihannya kalau bukan nonton aktor cilik anak kita nanti ya Iya, kan? Betul. Kalau Clay, gimana Clay? Pertama kali masuk ke dunia entertain, kaget kah atau memang udah terbiasa Kaget dengan... sih. Kaget ya? Itu pertama sih kakak ya sebenarnya. Ah. Sebenarnya kakak yang berawal ke entertainment. Terus mungkin lama kelamaan tiba-tiba aku waktu itu main ke lokasinya dia. Oke. Main ke lokasinya dia tuh karena memang mama ngajak kan rumah nggak ada orang segala macam. Akhirnya Oke. ya udah dong kamu ikut aja ke lokasi kakak lagi syuting tuh segala Iya. macam. Akhirnya kalau udah lagi, kalau nggak salah itu umur berapa ya? Umur sama sih, umur 7-8an gitu lah. Nggak tahu itu, aku lupa iklan atau photoshoot gitu.
Nah aku datang segala macem, terus ada agensi yang tiba-tiba, oh ini siapa adenya Call? Iya ini adenya Call, kenalan segala macem, kenalan. oke. Terus tiba-tiba, oh ya kamu mau ini nggak? Ngomong ke mama kan, anak si adenya coba besok casting segala macem. Aku kan nggak tahu ya. Terus tiba-tiba yang besok, nah besok kamu mau casting. Aku tuh nggak mau tadinya, aku yang benar-benar Malu ya? nangis, malu, terus deg-degan, yang nggak mau benar-benar nggak mau apaan sih casting enggak gitu loh. Terus akhirnya call udah iklan, udah photoshoot, akhirnya aku dipaksa sama mama kan, bukan dipaksa sih karena ya udahlah coba deh sekali-kali gitu. Akhirnya casting, dapat iklan gitu. Terus lama-lama ke FTV, sinetron, terus baru film gitu. Sinetron film, terus sinetron stripping gitu. Oh, gongnya di sinetron stripping pasti Yes, ya? gongnya di sinetron stripping sama film sih. Sama film kan, Yes, dua gitu itu. sih. Tapi lu dari postur lu kayak lu tinggi lu olahraga ya? Ya, Clay? Gua bola sih, tapi nggak olahraga yang bikin tinggi enggak sih. Emang mungkin karena gen ya. Pas Semuanya. pertama kali kalian masuk ke dunia entertain tuh berarti kalian SMP atau SMA sih? Atau SD? SD. 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 Dan yang pertanyaan basic mungkin, tapi gue penasaran sama ini sih sebenarnya. Gimana caranya kalian membagi pendidikan sama kerjaan di dunia entertain gitu kan? Pasti kalau misalkan kita ngebahas tentang kerjaan stripping sinetron kan betul. panjang kan, butuh sekolahnya dijadiin korban atau malah justru dunia entertainnya ditunda dulu gitu. Apakah kalian kesulitan sama hal itu membagi kedua Tidak. dunia itu? Tidak. Kita homeschooling. Homeschooling kita. Gua sama Clay tuh Itu dia maksudnya. Itu dia. Jawabannya homeschooling. homeschooling. Gue sama Clay tuh nggak pernah ngerasain sekolah reguler. SD kelas Gue 4 gua udah masuk keluar. industri itu TK. Baru mau masuk SD, abis daftar nih. Gue masuk SD itu 3 hari doang. 3 hari terus 3 hari doang. 3 hari doang. Trial kali ya. Trial doang. Kan baru daftar masuk SD kan masih trial, masih main kan. iya. Habis itu gue udah casting. Oke. Terus udah pada akhirnya gue dapet sinetron pertama gue milih. Karena emang gue nggak doyan belajar. Sama. Sama. Sama lu juga ya? Iya. Lah, cari duit aja. Betul. Tapi Betul. otak Enggak lu sih udah maksudnya kebuka pikiran dari kecil kan harusnya Nah beruntung itu, dong. kayaknya emang kita dilahirkan untuk industri. ya. Betul, untuk entertainment. Waduh. Untuk money. Yuk. Serius. Untuk Jadi kayak cuan. Dedicated for money kayaknya. Iya, maksudnya emang kita kecil pun mentally kita orang gede aja udah. Serius loh. Kok bisa sama sih kalian berdua? Gua nggak tahu nih. Mungkin kita di musim yang sama kali. Betul. Lu seumuran Jeffrey Nicole bukan sih? Enggak dong. Gua Jeffrey Lu berapa Nicole sih di atas umurnya? kita. 18. Lu 18 tahun? 18. Oh my god. Lu 18, 17. harusnya memang SMA nih ya berarti. ya? Yes. Tapi yang homeschooling. Masih homeschooling. Harusnya ini gue mau lulus tahun ini. Wah keren. tahun Tapi ini. keren loh kalian berdua loh. Maksudnya dari kecil udah masuk dunia industri tapi masih tetap pengen Ngelarin sekolah SMA dulu lah. kalian, Iya gitu. betul. Betul. Tapi kalau kalian disuruh milih misalkan nanti ke depannya kalian bakalan kuliah atau melanjutkan pendidikan mau nggak? Mau? Gue mau banget. Gue mau Banget banget. ya? Apa lu udah Pengen tujuan- kuliah gitu. Tujuannya mau ngambil apa gitu atau Gue mungkin ngambilnya ke apa sih perfilman ya? mau Atau mungkin ke bisnis. bisnis ya? Bisnis. Iya, iya, Pasti iya, gue iya. ke bisnis sih. Lu Rey? Gua itu pengen banget kuliah. Alasan pertamanya karena ya itu tadi nggak ngerasain Sekolah reguler. sekolah reguler kan gitu. Terus gua waktu kelas 2 tuh 2 SMA kepikiran buat sekolah penyutradaraan. Oke. IKJ bukan? Gua mau keluar. Oke. Jadinya kalau nggak ke LA ke London Oh, gitu mau kan. keluar, oke. Mau ambil penyutradaraan. Karena gue suka banget emang gua tuh into banget sama pembuatannya. Pembuatan. Filmmaking ya. Filmmaking tuh gue into banget. Pas kelas 3 gue kayak mikir apa gue sanggup ya ke luar negeri ninggalin nyokap bokap gue, Oke. karir gue di sini ya kan gitu. Terus cuan yang enak sekali di sini, di sana kayak gue ngabisin Gitu. duit Lu yang doang. lu ngeluarin cuan ya. Iya, gue ngabisin duit doang di sana. Apa gue kuat ya gitu. Kemarin setelah Jin dan Jun gue ada satu project sama Om Fajar Bustomi. Iya. Akhirnya gue sharing. Terus dia bilang tiba-tiba, ngapain sekolah lagi? Lu dari kecil udah di industri ini. Terus lu mau sekolah, ngabisin waktu lu seumur hidup lu buat industri ini doang. Sekolah yang lain lah, cari ilmu yang lain kata dia. Nggak ngejamin lu sekolah keren-keren di apa. Maksudnya ini nggak salah juga buat orang-orang yang mau sekolah film ya, Lanjutin, tapi ini buat gue pribadi. Nggak ngejamin juga lu udah serius-serius, terus lu diterbang jauh ninggalin keluarga, lu ngabisin duit, terus lu balik lagi ke sini, bakal bikin karya yang bagus apa enggak. Lu pernah nggak di suatu titik ketika lu acting lu nggak ngerasa funnya lagi?
terus kalian nyari pelarian ke hal lain gitu kayak main game atau Wah, hal-hal ini tertentu. lu Dia banget tahu nih. nih. Gimana? Iya, gue tahu Lu banget. Ini ceritanya dia banget. Gimana? Gue tuh 2020 Ah, gue dapet sinetron. Oke. Yap. Sinetron mungkin beberapa ada yang tahu. Kita 700 episode 2,5 tahun. Itu gue di episode around 300-an gue udah fakta banget. Stres Gue ya. bener-bener soalnya kita syuting tuh di masa pandemi kan. Oke. Jadi kita bubble syuting di sana, nginep di sana, pokoknya tinggal di satu tempat Yes. gitu di sana. On repeat aja. Gue harus ketemu orang yang sama. Nih muka-muka kayak dia. Jadi muka lu yang bikin dia bosan. Gue ketemu Tiga orang, dong, ya, tiga. ya ketemu orang yang sama dengan Kru-kru yang sama juga. orang yang sama, cerita yang seperti itu. Sampai di satu titik tuh, gue bangun tidur sebelum ke set, gue nangis dulu. Bangun tidur pagi-pagi sebelum ke set, Gua sebelum nangis. ngetek. Gua nangis dulu sama nyokap Ada orang di sekeliling lo yang Nyokap gue. Nyokap doang kayaknya. Gue waktu itu sama nyokap gue nemenin gue kan. Ya itu juga nggak bisa gue salahin siapapun, dan gue terima fase itu. Maksudnya ya gue jalanin dan tetap gue syukurin aja sih gitu. Karena emang fase-fase jenuh tuh pasti ada aja di satu pekerjaan kan, apalagi yang on repeat seperti itu. Jadi gue dapat banyak pelajaran juga di sana. Iya. Pada saat gue kayak gitu. Gimana caranya lo bisa Caranya- bertahan 400 episode lagi, Ray? Caranya tidak ada, jujur nggak ada. Caranya sebenarnya ya keluar dari lingkungan itu kan. Oke, iya benar. Gue udah coba segala cara. Gue yang tadinya nggak bisa main musik, gue buta nada, nggak bisa main gitar, nggak bisa nyanyi, pokoknya musik gue nol banget. Oke. Sampai bisa gue main gitar sendiri, gue belajar nada sendiri. Gila. Akhirnya gue tertarik sama industri musik. Industri musik. Akhirnya gue ngelarin lagu, Beli gitar sendiri juga lu. iya beli gitar listrik. sendiri gitu-gitu. Iya. Pada momen itu terobati. Mungkin pada saat itu kenapa gua sampai di fase sejenuh, sefakta-faktanya, mungkin gue kurang bersyukur. Iya, benar. Itu pelajarannya pada sampai akhirnya gua ya udah gua ikhlasin. Ketika masih kayak gini, gue udah sampai di titik jenuh, ya berarti rezeki gue di sini gitu. Ya udah. Apalagi gitu sih. leganya di mana pas semua kru bilang rap. Iya. Gitu. Jadi Peluangnya kayak gila ya. ya udah Iya, betul. jalanin aja dulu sampai di mana darahnya habis. Darahnya habis, ya benar-benar. Tapi begitu selesai, kangen lagi di masa-masa itu. Iya. Udah pasti gitu. Oh, Udah iya, sinetron iya, selesai. manusia gitu kali ya. Betul, Iya. kayak Manusia banget. semua anak-anak di situ sekitar 600 episodean atau 500 udah pada bosen ceritanya. Kayak Ya. udahlah bungkus kek, gue mau liburan, gue mau ini, semuanya kayak gitu. Udah burn out kali ya? Udah stres semuanya tuh, udah kayak ini schedule ngacak, Iya. schedule nggak bener, jam kita tidur kurang segala macem. Pasti itu. Betul, abis itu baru pas selesai sinetron, oh kangen deh pengen ini lagi. Iya, Sama tapi- aja. Momen di situ ya. Nama Iya, anak tapi- muda, momen di situ sih. Menurut gue dari semua itu, semua kan ada hikmahnya gitu kan. Ya. Dan kalau misalnya kita semua nggak ngerasain itu pada saat itu, ya mungkin gue nggak ada di sini sekarang. Clay nggak ada di sini sekarang. Gue nggak main Jin dan Jun mungkin. Iya. Gitu. Jadi semua tuh ada plus minusnya. Semua tuh Ada latar belakangnya iya. juga lah ya. Iya, iya. Honestly, ketika gue denger statement kalian tadi dan pendapat kalian tadi, emang gue percaya bahwa kalian lahir udah dewasa gitu. Iya kan? Gua Fun kayak- fact ya. Iya, Fun fun fact, fact. Fun fact tuh mungkin Clay juga, tapi buat gue pribadi, teman-teman gue rata-rata tuh nggak seumuran. Oke. Sama bener. Di atas gue semua. Iya, maksudnya gue sekian banyak episode, udah 57 kali, berapa ratus artis mungkin udah aktor dan segala macam, dan ada yang seumuran kalian, ada yang lebih tua dari Lebih kalian, tua. tapi kalian kelihatannya kayak dari kecil udah terbiasa dengan hal-hal dewasa. Maksud, Iya. bukan hal-hal dewasa apa ya, tapi iya. kalian udah biasa nongkrong sama orang dewasa, Iya. Betul, udah punya betul. teman banyak Iya. gitu yang udah senior atau segala macam, tapi good for you lah buat kalian berdua udah bisa merasakan itu Iya, dan iya. bisa ngambil hikmahnya di. Betul, Mungkin kalau misalkan kalian bukan tipikal orang yang kayak gini nih, pas di 300 episode kalian udah sifatnya childish banget kali. Wah, Betul. Iya. Udah ngaco, Tantrum segala macam, udah ngaco, pasti. Tapi mungkin kalian udah punya bersyukurnya kalian punya perasaan yang gue pasti gue bisa tahan. Iya. Betul. Dan- Profesional. Masih Dan- bisa kok, masih bisa gitu. Dan di umur segini udah ada pikiran, wah harus bayar ini,
Udah apa betul sekali. Era apa boleh di-share ntar link. Siapa tahu ini aja kan ada wishlist tuh di konten. Lu kasih ke fans lu nih, biar ini boleh. Gitu. Tapi basically gue pengen main game sama kalian Wah, setelah ini. musik. Gamesnya adalah ultimate choice. Jadi gue ngasih pertanyaan atau ngasih statement ke kalian, terus kalian jawab cepat beserta alasannya. Oke. Oke. Ini nama gamenya ultimate choice. Jadi kalian berdua udah siap? Siap. Siap, bismillah. Oke. Yang pertama, nyanyi atau acting? Acting. Dua. Kasih CGI sini dua. Jeng. Percaya kepala gue, percaya. Percaya kepala Gimana gua. Jun? Jun, manggil Jin dulu. Iya. Oh enggak. Acting Om nih. Jin. Acting katanya. Why? Mungkin karena memang dari kecil juga pengennya berakting kali ya. Oke. Banyakan berakting juga kali ya. Lu kebanyakan acting. Iya. Daripada itu ya memang udah kayak jadi kebiasaan gitu. Kebiasaan, ya. Pas masuk ke industri entertainment, jadinya pengen dari sini juga kita bisa bikin cuan, dari sini juga bisa kita putar lagi segala macam, bisa apa ya? Banyak hal yang bisa kita pelajarin juga dari aktor-aktor segala macam. Terus memang anak-anak muda sekarang kan memang suka dengan film-film yang action segala macam kan, kayak gitu-gitu kan, termasuk gue juga. Makanya gue pengen banget ada suatu film yang berantem segala macam tuh gue pengen banget. Oh, lu pengen karakter kayak gitu ya? Iya, betul. Oke. Tapi nyanyi juga cuan lo sekarang. Iya sih, cuma mungkin memang Lu lebih pede acting kali udah ya? pede, iya acting. Lu, Ray? Suara gue Gue. jelek. Gue Kenapa acting, Ray? karena gue nganggapnya mungkin satu-satu kali ya, kayak di karir gue di acting masih banyak yang belum gue capai. Oke. Gitu, masih penasaran lah, masih belum puas lah gitu. Kalau di industri musik kan gue juga baru banget, gue baru 2 tahunan lah masuk di industri musik, jadi kayak satu-satu dulu dikelarin ini, ntar kalau misalnya ini gue udah merasa cukup, baru gue coba hal yang baru lagi gitu. Oke, nice. Yang kedua, pilih kerjaan kalian side job jadi MC atau stand up comedian? MC gue. MC sih sama sih. Sama ya? Lu sama mulu nih kedua. Kenapa? Jawab cepat. Karena kadang-kadang nggak lucu. Kadang-kadang garing Harusnya anjir, kadang-kadang garing. Kadang-kadang nggak lucu. Kadang-kadang gak lucu. Sama Stand up comedy itu jujur susah banget. Soalnya teman kita yang jadi yang karakternya jadi Irdan. Dia kan komika kan, Iya. si Alif Rivelino itu. Dan gua sebelum kenal dia, gua ngeliat kayak stand up comedy ini, anjir, kerjanya seru banget ya, ketawa-ketiwi. Setelah gua kenal dia, pusingnya nulis materi, asli. ngafalin Iya, itu, iya. setupnya, Setupnya. delivery-nya gimana, punchline-nya harus momentumnya yang pas. Ekspresi gestur susah, tubuh ya kan. Yes. susah, nggak Oke. bisa kayaknya gue. Ngomong itu jago gitu loh. Iya. Yang ketiga, menurut kalian kalau kalian gak kerja di dunia entertain, kalian bakal berprofesi sebagai apa? Fotografer. Play? Editor. Keren. Kenapa editornya menarik nih? Mungkin editor karena mungkin gua kan baru banget sih, baru Iya. setahun 2 Dia tahun suka ini. ngedit soalnya, jeduk wah. Oh JJ, TikTok JJ. Bikin jelek gini dong. Asma Librasi ya? Kalau mungkin kalau ngedit itu kan gue suka banget ngedit soalnya. Oke. Plus memang gue sebenarnya suka banget bikin video sinematik sebenarnya. Oh, Cuma lu lagi suka- pengen nabung aja sih, beli laptop sama beli kamera, lagi oke, nabung. oke. Kalau dari situ Sewa gua- aja gue banyak. Ada. itu dia. Sewa. Kode tuh. Sewa ya. Nah, itu dia. Berarti editor video. Editor video sih lebih tepatnya. Lu Ray tadi Foto juga sih. fotografer. Gue fotografer. Lu emang suka foto ya? Gue emang suka foto. Iya. Dia ketahuan lah lihat di Instagramnya juga. Instagramnya ya. Analog mulu ya. Analog juga apapun itu lah gue. Tentang foto lah pokoknya dia. Kamera digital juga. Oke. Yang keempat, series atau film? Film. Film. Ya, tadi udah dijawab kali ya. Mungkin Iya. karena proyeknya lebih panjang dan lebih grinding lah ya. Betul. Film kalau misalnya Cuannya cuan lebih banyak. gua udah mencukupi. Betul. Iya. Gitu. Tapi kayaknya kalau di Cukup banget Indonesia ya. harus gitu, bener ya? Iya, karena gue ada satu kutipan dari Ben Kasyafani. Gue sempat ngobrol sama dia. Terus tiba-tiba dia ngomong, gue juga waktu itu gue sharing soal kelabilan gue, maksudnya di umur gue yang labil banget gini, gue pengen banget main film. Gue Oke. pengen film gue banyak. Ya. Tapi gue juga harus butuh masa depan gue kan gitu. Gue ngobrol sama dia, gue nanya tuh sama dia kayak gitu. Terus dia bilang gini, lu boleh idealis, tapi
dalam kata idealis tuh ada ideal kan. Jadi kalau misalnya dapur lo belum ngebulnya belum ideal, ya jangan idealis dulu. Anjir tuh bilang. Shout out to Kaben Syafani. Quotes of the day. Quotes of the day. Gitu. Ya benar-benar, gue setuju. Sekarang semuanya pakai duit ya. Iya, kan kita kan industrinya bukan kayak Hollywood, Pak. Betul. Dia bisa setahun main sekali aja deh gue. Iya, benar. Main sekali bisa 5 tahun. 5 tahun tuh Waktunya. tercukupi anjir. Iya kan kemarin juga dia dapat tuh gara-gara berantem sama Amber Heard dapat duit lagi. Ah, enggak usah main film deh dia. Nggak usah. Film deh. Terakhir, Ah, ini terserah kalian mau jawab atau enggak, gue Oke. bebasin. oke. Kalian berdua masih nonton sinetron enggak? Masih. 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 Oke. Kenapa masih? Karena Karena kita menurut- terlahir dari situ juga. terlahir dari situ satu. Oke. Itu Dan benar masuk akal. dan industri itu harus diperhatiin. Yes. Berkembangnya itu seperti Gitu. apa? Quotes of the day. Ya, ini dari Raymond ya. Jadi nonton sinetron pasti industri harus juga diperhatiin. Semua tuh ditonton Ya, aja, oke. nggak usah betul. dikotak-kotakin. Oke, itu dia berarti. Terima kasih banyak kalian berdua. Thank you. It's fun talking to you, man. Yes, Thank you man. banget, Clay. Thank you, Raybong. Thank you banget. Sip. Selamat kalian semua sudah aku datangkan 2 aktor ganteng ini. Ah, Terakhir Masya dong, Allah, Masya Allah. Clay sama Ray, gue pengen kalian semua share keseruan. Kenapa sih audience kincir tuh harus nonton Jin dan Jun, the movie? Wah, ini Ini cuma satu alasannya. ah Karena di tengah gempuran film horor kita muncul muncul dengan dengan beda banget. Itu dia. kalian yang cari gua- komedi, kalian cari fantasi, Fantasi. kalian Kalian cari cari- drama keluarga, kalian cari romance, Horor juga. horor juga ada. Ada semua Ada di situ semua, ya. udah. Tayangnya tanggal 20 April 2023. 20 April Jangan 2023. lupa. Jangan lupa nonton ke bioskop sayangan Anda semua. Dan ini juga pengen gue sir. terima kasih ke kalian. Kalian udah mewarnai podcast gue karena belakangan ini podcast gue diwarnai dengan baju hitam dan fontnya merah. Oh ya, Jadi kalian semua mewarnai podcast gue juga. itu kan karena dari horor. gempuran Wah, horor, gokil, kita gokil, muncul gokil. beda. Kita Iya, udah warnain beda ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Thank you. Clay. Thank you, Mantap, thank you. Inci, man. Thank you, man, Thank you, Mamin. thank you, thank you. Dan itu dia podcast episode 57. Terima kasih kalian semua yang udah nonton. So, Clay pamit, Ray pamit, Nandika pamit. Sampai bertemu di Peace episode out. selanjutnya, guys. Bye-bye. Bye.